passion hukum atau passion bisnis? Dapat 100 box. Rahasianya apa sih bisa raih angka segitu dalam waktu singkat? Rahasianya adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Suara Merdeka, kembali lagi bersama kami di podcast Suara Merdeka TV Biro Banyumas. Saya Aurna Jahumaira. Di sini saya menghadirkan narasumber dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Di sini saya akan membahas dengan tema yang berjudul Berani Bisnis di Usia Muda. Yang pembahasan kali ini berawal dari cerita awal bisnisnya seperti apa, terus tantangannya seperti apa, personal brandingnya seperti apa, dan juga masih banyak hal yang akan saya bahas di sini. Jadi, halo Aurel. halo. Boleh perkenalkan diri, siapa itu Aurel dan sekarang lagi sibuk ngapain aja? Oke, halo semuanya. Aku Sifra Aurelia, kalian bisa panggil Aurel, dan aku saat ini lagi sibuk magang di DPRD Purbalingga. Begitu, Kak. Oh, dari kapan itu magangnya? Sekitar seminggu yang lalu, Kak. Oh gitu. Iya. Kenapa magang di DPRD? Karena saya lebih ingin tahu gimana sih dalam-dalamnya DPRD itu gimana. Karena juga saya tertarik juga sih jadi Gitu. aminnya anggota DPR gitu, Kak. Oke. Iya. Nah, orang-orang ini kan kenal kamu sebagai mahasiswa hukum dan juga sekaligus pemilik dari Curas. Kan? Sebenarnya mana dulu sih yang datang, passion hukum atau passion bisnis? Oke. Yang duluan datang ya. Iya. Yang jelas itu passion bisnis saya, Kak. Karena saya sudah memulai bisnis yang benar-benar berdiri sendiri itu pada kelas 2 SMA. Oh iya? Iya gitu. Terus nggak tahu kenapa ya tiba-tiba waktu pas mau kuliah nggak ada muncul di benak sedikit pun mau masuk fakultas hukum gitu ya. Jadi kayak nggak tahu dari mana gitu dapat hidayah aja tiba-tiba gitu. Terus yang jelas hukum iya, dulu. bisnis dulu. dulu. Oh Iya. Boleh nggak sih diceritain kayak gimana sih kalau Curas ini tuh bisa jadi bisnis beneran? Kan katanya ini tuh tugas tatap muka waktu SMA ya? Iya, betul. Itu gimana sih cerita awalnya? Iya. Jadi berawal semuanya dari iseng aja, Kak, waktu mau tidur isengnya. Tidur. Waktu mau Oh tidur iya, tuh kan tiba-tiba biasanya tidur itu tiba-tiba kita ngebayang sesuatu. iya, bener banget ya. Terus jadi waktu itu ada tugas nih, disuruh jualan, terserah kita jualan apa gitu kan. Terus abis itu kelompokan tuh. Terus kayak bingung gitu loh. Terus sebelumnya juga aku udah PKL di salah satu restoran dan restorannya itu ada churros. Oh gitu. Dari situ aku baru tahu ternyata oh ada makanan churros gitu. Dari situ kayak tertarik aja gitu. Terus abis itu selesai PKL kan disuruh jualan. Abis itu kita saling ngasih ide gitu. Terus aku ngasih ide gimana kalau kita jualan churros gitu. Setelah itu semuanya pada setuju kayak ya udah akhirnya jualan dan alhamdulillah waktu kelompokan itu dapat 100 box karena juga dibantu sama 5 anggota yang lain untuk promosiin di semua sosial medianya masing-masing gitu. Alhamdulillah dapat 100 box. Akhirnya udah selesai tuh apa namanya kelompokannya. Terus selang 3 hari kemudian pas saya mau tidur gitu ya bener-bener kayak ih ngapain ya gitu. Gabut ya? Iya, terus tiba-tiba aku scroll galeri, ih ada churros apa ini ya, ini bener-bener spontan banget, Kak. Itu lagi zaman viral Curas juga nggak sih? Iya, apa ya? Itu lagi viral juga atau sebelum apa setelah itu? Enggak. Kayaknya nggak tahu sih ya. Soalnya aku lihat churros tuh adanya di restoran gitu loh. Setelah itu aku kembangin kayak gimana kalau dijadiin UMKM gitu ya, Kak. Yang aku lihat juga di restoran itu harga churros lumayan agak pricey gitu ya, Kak. Terus jadi kayak Kamu pengen bikin yang terjangkau. yang terjangkau buat semua kalangan tuh bisa gitu. Akhirnya malam itu juga aku iseng apa namanya bikin story itu di semua sosial media, WhatsApp, Instagram aku, TikTok aku, dan alhamdulillah banyak juga yang pengen nyobain gitu dari teman-teman aku, teman-teman terdekat juga pada support juga. Akhirnya dari situ mulai tertarik untuk lanjutin bisnisnya sampai sekarang. Iya, Keren. Kalau boleh tahu variannya tuh ada apa aja sih? Oke, varian churros itu sebenarnya ada 4, Kak. Gitu. Yang dulu tuh ada red velvet, coklat, green tea, sama tiramisu. Cuma yang red velvet aku ngeliat mungkin banyak kurang peminatnya gitu ya. Jadi aku 3 aja. Jadi coklat, tiramisu, sama green tea. Kayak gini ya? Ini Iya, yang kamu betul. bawa coklat sama green tea? Iya, yang tiramisu. Aduh, enak banget itu lagi puasa. Jadi pengen makan. Oh, waktu SMA kamu jual itu sistemnya emang PO atau gimana? Kalau sistemnya dulu waktu itu tuh dari kelas 2 SMA karena
emang nggak ada kesibukan yang lebih, jadi aku tiap hari open gitu Kak. Setiap berangkat sekolah kadang tuh aku open gitu, jadi tiap pagi sih aku bawa ke sekolah. Berarti kamu bangun gasik dong. Iya, kadang nggak tidur juga Kak. Oh my god, sampai banget pasti. Iya, tapi seneng juga sih Kak. Dititipin di kantin gitu nggak? Enggak, Oh enggak. pure Di dari kelas aku aja. sendiri. Iya. Waktu itu waktu SMA, reaksi temen sama guru-guru kamu tuh gimana sih pas kamu tiba-tiba mau dilanjutin lagi usaha curasnya? Kan tadinya cuman kerja kelompok doang kan. Iya. Itu gimana? Jadi reaksi teman aku waktu di sekolah itu dan guru-guru, alhamdulillah semuanya pada support dan alhamdulillah banget aku dikelilingin sama orang-orang baik gitu ya Kak. Jadi kayak semuanya pada support, bahkan jadi teman-teman dekat juga pada pengennya beli, nggak pengen nyobain yang gratisan gitu biasanya kan. Gitu. Jadi kayak alhamdulillah Guru-guru pada juga pada support. beli dong. Iya, pada beli juga. Aduh, jadi pengen banget. Terus apa ya? Yang memutuskan kamu buat lanjut bisnis setelah SMA ini tuh kan kayak ada rasa takut, ada rasa groginya, ragu nggak sih Iya, gitu? betul. Ada nggak sih kayak gitu? Untuk rasa takut sama grogi sih untuk sementara nggak ada ya, cuma takutnya gara-gara takut nggak bisa bagi waktu aja sih Kak, karena juga nanti aku mikirnya gimana sih bagi waktunya antara kuliah dengan bisnis gitu. Tapi ternyata setelah dijalanin dari semester 1 sampai 5 oke aja, alhamdulillah lancar ya. Keren sih. Dari jualan temen-temen waktu itu, terus juga kan katanya punya outlet tetap nggak sih? Iya betul. Itu di mana outletnya? Cuma kalau sekarang lagi online Kak. Online. Cuma dulu di Banjar Kembar di depan rumah sih. Oh gitu. Oh, rumah kamu di Banjar Kembar. Iya betul. Produksinya juga di situ. Produksinya di situ juga. Iya. Berarti di Shopee Food, GrabFood, Ada di Shopee Food, GrabFood, ya udah deh. Sama Maxim biasanya Kak. Maxim. Oh iya, Maxim Iya. tahu. Terus di Sunday Morning UMP. Iya, di Sunday Morning tiap hari Minggu. Nah, itu Gitu. proses berkembangnya itu gimana? Kan katanya juga sampai ini ya masuk bazar Ramadan. Iya betul. Jadi prosesnya dari branding aja sih Kak. Jadi aku sering nge-up brand aku gitu ya. Jadi untuk dikenal yang lebih luas begitu. Iya. Bikin konten yang menarik juga. Iya betul. Nah, itu gimana sih biar orang-orang tertarik? Oke. Kamu bikin konten itu yang seperti apa gitu? Ya, jadi kalau aku bikin konten tentang brand aku, tentang Curas Akut itu biasanya ngikutin yang lagi viral tuh apa sih gitu. Misal kayak soundnya atau video apa gitu. Jadi semuanya aku ikutin gitu, yang lagi viral aja. Terus juga aku mengedepankan konten yang lebih nggak cuma promosi doang, tapi cuma kayak yang lucu-lucu gitu. Jadi promosinya itu sambil ngelucu gitu Kak. Jadi biar orang-orang nontonnya juga nggak boring gitu. Iya sih, bener. Iya. Kan juga menarik juga kan. Iya. Kalau sekarang itu kamu juga lagi jualan di UMB juga nggak di Ramadan Bazaar? Kalau tahun ini enggak Kak, cuma 2 tahun lalu aku selalu rutin jualan di pasar Ramadan. Karena lagi magang juga Karena ya? lagi magang, iya. Kalau kan kamu pernah viral nih di artikel, berbagai artikel karena omset jualan di Ramadannya tuh gede ya kan. Itu tuh rahasianya apa sih bisa raih angka segitu dalam waktu singkat? Oke. Rahasianya adalah tentang branding juga Kak. Jadi aku selalu mengedepankan branding dan juga aku mengasih harga yang benar-benar semuanya tuh mau. Jadi aku mengedepankan promosi dulu baru nggak harganya yang naik dulu gitu. Cuma promosinya semua biar orang semua tuh tahu dulu gitu brandnya aku gitu. Jadi gitu. Viral. Iya. Katanya juga enggak. Pernah nggak sih kamu ngerekrut karyawan waktu di Bazar. Iya, bazar. Iya, pernah. Aku selalu ngerekrut part-time gitu. Part-time. Waktu ada bazar-bazar tenan gitu Kak. Dan itu tugasnya untuk ngejagain dan ngegoreng-goreng doang Kak. Kan aku waktu bazar kan kuliah juga kan. Jadi aku ngerekrut part-time. Jadi biar orang itu tuh ngejaga stand itu. Nggak yang ngadon-ngadonin gitu ya Kak. Yang buat adonan tuh tetap aku gitu. Jadi dia cuma ngejagain di standnya doang. Kayak gitu tuh bikin dari rumah atau dadak di sana juga? Iya, saya kalau adonan dari rumah, cuma sampahnya tuh jadi setengah matang gitu. Jadi orang yang nungguin part time itu tinggal goreng-goreng dan ngelayanin Kamu customer-nya tetap ini doang. nggak merhatiin mereka? Iya, perhatiin. Cuma nggak yang stay di situ terus gitu loh Kak.
Berarti kalau misal di rumah nih bikin, berarti itu belum pernah merekrut karyawan buat ikut bantu kamu? Udah pernah, Oh, udah pernah. coba ini apa namanya, bikinin, kasih tahu resepnya gitu, biar siapa tahu kalau misal aku sibuk gitu, jadi dia udah, aku bisa andelin dia gitu. Cuma ternyata setelah aku ngerekrut beberapa gitu ya, ada 3 orang waktu itu pernah nyoba, dan itu adonannya selalu kayak beda, tetap aja beda gitu Nggak Kak, kayak ada yang ekspektasi beda, ya? iya, entah kekerasan lah atau kecairan gitu, jadinya mungkin adonan aku aja deh gitu. Berarti sampai sekarang masih ada karyawan part time? Enggak ada, Oh, nggak belum, ada. Oh, iya. belum. Kan katanya kan kamu tadi bilang sebelumnya itu mau udah ngerekrut karyawan part time-nya kan. Iya. Terus sekarang udah nggak ada. Itu apa sih yang buat mutusin buat kamu tuh bener jalan sendiri gitu? Ya, oke. Jadi yang itu tuh karena saya eh, balik lagi sibuk banget. Akhir-akhir itu lagi sibuk banget di dunia perkuliahan, Kak. Jadi saya udah semester 6 juga, udah mulai magang lah, terus bentar lagi aku mau KKN juga, terus belum sempro dan lain-lain. Jadi aku memutuskan untuk sampai lulus nanti mungkin jualannya di online dulu begitu. Sama sekarang. Iya. Kalau sistemnya online kan tadi kamu bilang ada di Shopee Food, GrabFood Iya. gitu. Nah, itu tuh berarti bikin dadak adonannya itu udah ada. Iya, di hari H tersebut gitu. Jadi nggak yang Oh. buat kemarin gitu, jadi selalu fresh gitu. Tapi ada kalanya kamu PO. Iya, ada kalanya PO. Kalau misal kuliahnya udah libur yang udah lumayan lama gitu ya, jadi aku open PO gitu. Kalau soal harga, ini satunya harga dijual berapa sih? Satunya harganya 15.000 Oh, per terjangkau box. ya. Iya. Nah, karena harga terjangkau itu 15.000, strategi bisnis apa sih yang emang sengaja bikin UMKM yang ramah kantong atau gimana? Oke, dengan harga 15.000 itu gimana tadi Kak? Jadi kan ini kan harganya terjangkau nih, Iya. 15.000. Nah, strategi bisnis kamu tuh emang sengaja taruh harga 15.000 buat UMKM yang ramah di kantong, buat sama anak-anak Gen Z, anak-anak muda, atau emang pengen harganya lebih atau kurang lagi dari segitu? Oke, jadi itu juga aku ngasih harga 15.000 itu juga termasuk strategi, dan aku juga mikirin ramah di kantong UMKM gitu Kak. Jadi dengan harga 15.000 itu yang seperti aku bilang ya, aku lebih mengedepankan brand aku terkenal dulu dibandingkan harganya yang mahal gitu. Biasanya kan orang-orang baru kan biar nyobain dulu nih Kak gitu. Kalau tahu harganya udah mahal duluan, orang-orang juga jadi kurang gitu menurut saya ya. Jadi aku mengedepankan strategi bisnis, juga memikirkan biar gimana itu bisa cocok di semua kalangan harganya gitu. Iya sih. Nama mereknya apa ini? Namanya Curas Akut. Curas Akut. Iya. Curas Akut nih dari mana asal-asal Oke. usulnya? Apanya ya, kayak dari mana sih kamu kepikiran namanya Curas Akut gitu? Oke. Jadi iseng juga tuh awalnya. Bener-bener malam itu terpikirkan semuanya, bahkan brand juga malam itu langsung jadi gitu, iya? namanya Curas Akut gitu. Jadi Curas Akut tuh aku ngelihat akut itu, bahasa akut tuh kan kayak pengen banget gitu, kayak banget gitu kan. Jadi kayak aku pengen nge-branding Curas ini jadi kayak jadi nagih buat semua orang yang nyobain churros gitu. Jadi kayak gitu Kak. Aku belum pernah nyoba lagi. Cobain nanti Iya, Kak. nanti ya pas buka. Oke. Kan pasti dari jualan ini ada tantangan tersendiri kan. Iya. Nah, pernah nggak sih ada komplain soal kualitas produk churros sendiri? Terus kayak kejadian itu tuh yang buat kamu improve tuh kayak gimana? Oke. Kalau namanya bisnis emang pasti ada komplainan gitu kan Kak. Jadi emang ada kayak misal gorengnya kegosongan atau apapun gitu. Jadi untuk misalkan ada yang komplain gitu, terus aku langsung di hari itu langsung bilang biasanya mengembalikan uang, kalau enggak langsung ngasih produk yang benar-benar baru gitu. Jadi yang itu tuh dianggap nggak ada gitu Kak. Jadi ngasih produk yang baru gitu. Tapi responnya nggak marah-marah kan? Responnya ya enggak. Kayak memaklumi. Iya. Kayak mamamu. Mamamu kenapa? Kenapa? Mama kamu kenapa? Enggak, memaklumi. Oh, Kayak memaklumi. iya. Oh my god, aku nggak dengar. Oke. Sebagai mahasiswa hukum yang juga berbisnis, bagaimana sih cara bagi waktu kamu jualan? Terus entah itu open online, open PO, atau di bazar tertentu, sama kuliah ini gimana? Oke. Jadi waktu kuliah kan biasanya kan ada yang kelas pagi, terus kelas siangnya kosong, terus sorenya baru ada lagi gitu kan. Nah, di sela-sela
jam kosong itu aku mulai bikin adonan dulu, terus open PO dulu gitu, siapa siapa tahu ada yang minat gitu ya. Jadi kalau misal ya itu di tengah-tengah mata kuliah yang kosong gitu biasanya aku coba buat buka churros gitu. Iya. Kalau misal lagi kelas nih, terus teman kamu ada yang pengen churros, itu kamu tetap ngelayanin? Iya, tetap ngelayanin. Jadi itu berapa hari jadi? Besoknya juga udah langsung jadi? Iya, bahkan hari H juga udah jadi Kak. Biasanya teman kelas juga banyak yang kayak, kamu- Kak sekalian bawain churros Oh dong my gitu. god, berarti kamu ngestok adonan ya? Iya. Oh, setiap hari. Tapi iya dikit yang bisa buat hari itu aja gitu, nggak yang buat kemarin gitu, itu enggak. Nah kalau rasa ini kamu bikin sendiri juga? Iya, semuanya rasa apa? Rasa Yang gelasnya? iya, gelasnya. Oh enggak, gelasnya beli. Oh beli? Iya. Aku kira bikin juga. Enggak, cuma churrosnya aja. Kalau yang putih-putih itu apa? Putih-putih ini campuran gula halus sama kayu manis Kak. Oh, bikin sendiri juga? Enggak, beli juga. Oh beli juga? Iya, cuma dicampurnya sendiri. Berarti kalau emang nggak pakai gelasnya udah manis dong? Iya, udah. Kalau apa sih momen yang paling berat kamu yang pernah kamu alamin di perjalanan bisnis ini gitu? Oke. Momen paling beratnya paling waktu sekolah itu. Aku kan waktu mulai bisnis itu waktu mau ini Kak, ujian kenaikan kelas Kelas 3. Kan kelas aku dari 3. kelas 2 mau ke kelas 3 gitu. Dan itu benar-benar waktu itu masih banyak orderan. Dan aku pulang sekolah itu karena ada eskul juga tuh maghrib lah ya, baru sampai rumah maghrib, terus mandi dan lain-lain, dan belajar selesai belajar tuh jam 10 sampai pagi itu jam 5 subuh Kak, aku baru selesai semuanya ngadonin sendirian bener-bener pure sendirian. Jadi kayak nggak tidur gitu, terus besoknya paginya harus ngerjain ulangan gitu. Cuma ternyata sih, iya, tapi akan membuahkan hasil dari setelah uangnya. itu ternyata nikmat juga gitu. Tapi itu sering nggak kayak gitu? Waktu sekolah aja sih. Kalau kuliah? Kalau kuliah enggak, alhamdulillah bisa. Akun Churros Akut tuh kan ada di Instagram, TikTok, WhatsApp juga, namanya Churros Akut. WhatsAppnya saya sendiri. Jadi iya. Bukan, nggak ada WA bisnis? Nggak ada. Tapi ada niatan nggak mau buat WA bisnis? Mungkin ada ya, cuma nanti kalau udah lulus aja lah gitu. Lulus rencananya mau ngapain? Lulus mau ngembangin bisnis juga sama, tapi kalau bisnis tuh buat jadi plan kedua sih Kak, buat sampingan aja ya. Cuma yang pertama ya tetap kalau bisa ya difokusin di dunia hukum dulu. Outlet tetapnya mau dilanjutin nggak itu? Iya, lanjutin. Waktu lulus. Iya. Kamu juga kayak pernah nge-stand di konser Gor Satria? Iya, betul. Nah, itu gimana sih rasanya jualan di event besar dan apakah hasilnya worth it? Jujur jualan di bazar atau stand di Gor Satria itu benar-benar dapat pengalaman yang baru Kak. Cuma menurut saya yang jualan churros ini mungkin kurang worth it ya, karena yang pertama harganya juga sewa tenan di situ tuh jutaan ya Kak. Oh iya, itu mahal. Jutaan. Kalau tahu berapa mahal itu? Banget. Kurang lebih kemarin 1,5 buat 1 hari doang apa ya Kak? Oh, 1 itu hari kamu atau 2 hari sewa gitu. berapa hari? Aku 2 hari doang. 2 hari 1,5 itu. Berarti kamu nambahin harga churrosnya ya dari enggak. sewa? Oh enggak, tetap 15.000. Iya, makanya kayak apa kurang worth it ya. Terus kalau mau ditambah juga dengan satu box aku kan isinya 7 gitu ya. Kayak mungkin kurang worth it juga gitu ya Kak. Gitu. Berarti nggak mau lagi di situ di waktu konser atau masih pengen nyoba? Enggak sih. Mungkin di bazar-bazar yang biasa aja, iya, yang biasa di Gor, aja, Ramadan iya. juga. Katanya pernah juga dikirim sampai Jakarta. Iya. Nah itu tuh gimana sih cara bisa disajiin hangat, bisa dikirim ke Jakarta dalam bentuk frozen food atau gimana? Iya betul. Jadi karena awalnya tuh ada yang pengen ya karena konten yang viral terus kemudian tuh banyak yang nge-DM dari orang-orang luar kota gitu. Dari situ kayak aku mulai cari-cari apakah bisa ini churros ini dijadiin frozen gitu, gimana caranya biar bisa sampai ke luar kota itu dengan masih tetap bagus gitu ya. Nah ternyata setelah aku cari-cari ternyata bisa, dan aku mulai bereksperimen tuh, dan berapa lamanya, tahan sampai berapa lama gitu. Ternyata setelah aku coba bereksperimen juga ternyata bisa sampai 7 hari Kak. 7 hari. Jadi frozen food setengah matang gitu, asal ditaruh di kulkas, freezer gitu. Itu banyak nggak yang pesan? Ya alhamdulillah dari keluar kota tuh ada dari Cilacap, terus kebanyakan sih dari ini Kak, dari Pekalongan.
Iya. Itu kalau orang-orang mau order di Shopee Food, Shopee Di Food di lewat platform. DM. Oh, DM. Iya, DM terus nanti saya kirim paket gitu. Di WA juga bisa. Di WA juga bisa, iya. Terus kamu ada visi misi tersendiri nggak sih dari Churros ini? Visi misinya belum ada sih kan. Iya. Tapi katanya mau punya mimpi buka 10 cabang tuh. Iya. Itu gimana sih ceritanya? Iya. Gitu? Terus gak? Kan katanya mau mendirikan kafe khusus buat churros. Iya. Terus seberapa serius sih rencana itu, pengen dan sudah sejauh mana persiapannya? Iya. Ya aku pengen buat apa ya, buat kafe dan buka 10 cabang. Cuma untuk persiapan dibilang kalau sekarang belum mempersiapkan karena emang bener-bener lagi fokusnya ke kuliah dulu Kak. Cuma emang nanti setelah wisuda gitu, setelah selesai kuliahnya saya insya Allah mau lanjutin bener-bener fokus ke churros juga, iya. Selain churros ada pengen jual yang lain gak sih? Mungkin ada ya Kak, cuma belum kepikiran nih. Iya. Tapi pernah nggak jualan selain churros? Pernah. Apa itu? Jualan cireng, terus masker wajah dulu. Masker wajah? Iya, masker wajah. Iya, waktu dulu lagi viral juga tuh Kak. Yang kecil, masker wajah kecil gitu. Yang kecil? Iya. Namanya apa? Namanya apa ya? Lupa deh. Yang modelannya kayak scuba kah? Iya, apa ya? Ada gambarnya gitu? Iya. Iya, dulu pernah itu karena tapi jadi reseller. Oh, reseller. Iya. Cireng juga reseller. Cireng juga reseller. Yang bener-bener pure itu churros doang, yang pure bikin sendiri. Keren. Tapi tuh bertahan lama nggak? Maskernya karena itu viral doang sih Kak. Jadi kayak kalau udah nggak viral, iya. FOMO ya? FOMO banget. Cireng juga? Cireng juga. Oh, berarti sekarang cuma churros aja? Sekarang cuma churros aja, iya. Kalau sebagai mahasiswa hukum nih, apakah ilmu hukum yang kamu pelajarin di waktu kuliah itu berperan dalam mengelola bisnis? Misalnya soal legalitas UMKM? Oke, jadi berarti keterkaitan antara bisnis aku dengan hukum ya. Jadi ada tentang legalitas UMKM juga ada, dan yang kedua itu ada yang namanya perlindungan hukum konsumen. Jadi sebagaimanapun kita harus nge-treat konsumen kita dengan baik gitu, karena ada juga hukum perlindungan konsumen gitu. Jadi kita harus benar-benar gimana caranya ramah ke konsumen, terus juga gimana caranya biar konsumen itu bakal balik lagi beli lagi gitu Kak. Jadi semuanya berkaitan. Kan waktu itu kan katanya ada karyawan part-time-nya kan, itu pernah nggak ditegur soal lainnya atau gimana gitu? Pernah, ada yang pernah dapat juga yang jutek gitu. Iya, sampai dikomplain juga ada yang jutek, terus juga kegosongan juga gitu. Terus kamu cara ngomong ke mereka itu gimana? Cara ngomongnya biasanya aku setelah ini sih selesai jualan di hari itu, terus aku ngadain eval gitu. Tadi ada customer yang bilang kalau misal mukanya kamu kejutekan, terus tapi diomongnya pelan-pelan, nggak yang gimana-gimana Kak. Tapi besoknya udah improve? Iya, besoknya langsung improve. Keren sih, langsung mencerna Iya. bosnya. Dipanggilnya bos? Enggak dong. Apa dong? Temen aja. Itu karena emang aku ngerekrutnya itu yang fresh graduate aja Kak. Oh, fresh graduate. Ya, jadi selisihnya nggak jauh beda, jadi kayak bukan kalau manggil karyawan juga kayak enggak gitu deh. Itu kayak kamu temen open aja. rekrutmennya di sosmed? Iya, atau di kamu... sosmednya Churros. Oh, Churros. Sama pribadi juga. Ada nggak teman-teman kamu yang pengen? Banyak, bahkan aku ngerekrutnya kebanyakan teman aku sendiri. Iya, teman kuliah juga kadang Kak, iya. Gitu. Terus ada nggak sih pesan buat adik-adik SMA atau mahasiswa nih yang baru mau terjun di dunia bisnis, pengen mulai bisnis, itu masih ragu, itu pesan oral tuh gimana? Oke, jadi pesannya yang pertama jangan gengsi ya teman-teman. Terus yang kedua juga kalau misal kalian pengen mulai bisnis, jangan kebanyakan dipikirin, langsung beraksi aja gitu. Karena kalau dipikirin nggak diluapin, nantinya juga bakal nggak tahu nih nanti hasilnya kedepannya bakal gagal atau berhasil. Karena kunci bisnis tuh ya kalau nggak gagal ya berhasil gitu. Siapa tahu nanti kalian berhasil juga gitu. Iya sih. Dulu pas kamu awal-awal mau bisnis, ada ngerasa kayak aduh aku takut nih bakal nggak sesuai ekspektasi. Iya. Kayak gitu juga. Iya, pasti Kak. Kayak udah berani mengambil resiko gitu. Kalau misal ini nggak jadi ya berarti udah gagal gitu. Cuma tetap improve lagi. Aku kayak suka apa ya hal baru gitu-gitu. Jadi kayak suka mencoba gitu. Kamu awalnya suka masak-masak juga nggak? Enggak. Enggak. Ini juga nyoba-nyoba. Kenapa? Nyoba-nyoba. Iya, gara-gara aku ikut tata boga. Nggak tuh tata boga tuh karena emang apa ya? Karena kepo juga sih. Terus juga di tata boga itu fokusnya ke nggak yang masakan gitu Kak. Fokusnya ke kue-kue. Kamu SMA mana sih kok ada tata boga? Itu pelajaran?
itu keterampilan. Oh, keterampilan. Iya, jadi ada kelas yang kalau mau ngambil keterampilan boleh gitu. Jadi aku ngambilnya keterampilan gitu. Tata boga maksudnya. Iya, tata boga. Terus dari situ maksudnya. kamu mau mulai belajar masak-masak. Iya, betul. Masak-masak kue cuma enggak banyak sih. Tapi baking keren loh. Kalau dari sisi keluarga kayak gimana? Kalau dari keluarga emang dari mama sih. Dari mama basicnya bisnis, cuma nggak di kuliner. Yang pertama tuh mama di bagian fashion, Kak. Oh, fashion? Iya, mama fashion. Dijualin juga di all shop? Di butik. Oh, di butik? Iya, Kok punya ada butik? iya. Kamu suka bantuin nggak? Dulu pernah diajakin bisnis bareng butik gitu, diajarin gimana cara mengelola customer butik, cuma kayak mungkin masih belum tertarik sama dunia perfashionan ya. Mungkin lebih first time tertarik juga nggak sih? iya first time juga, jadinya mungkin curas dulu kali ya yang dunia kuliner gitu. Tapi mama dukung kan? Mama dukung. Keren. Kalau bisa balik ke awal nih, apa satu hal yang paling kamu ingin kamu lakukan buat lebih cepat atau lebih baik dalam perjalanan bisnis ini? Sebentar Kak, apa tadi pulang? Jadi kalau misalnya mau diputar waktu nih, pengen balik lagi ke awal, apa satu hal yang paling ingin kamu lakukan lebih cepat atau lebih baik buat ngelakuin bisnis ini gitu? Jadi yang pengen lebih awal ya pengen yang bener-bener bisa ngebagi waktu, jadi kayak aku ditinggal kemanapun tuh tetap bisnisnya jalan. Kalau gini kan aku yang masih ngadonin Masih sendiri ya, masih kayak bener-bener nunggu waktunya aku senggang aja gitu. Jadi pengen yang bisa jalan sendiri tanpa ada akunya gitu Kak, bisnisnya bisa jalan sendiri. Mungkin nanti kali kalau abis lulus kuliah, kamu nge-training karyawan-karyawannya kan berarti sampai ekspektasinya. Iya, nunggu fokus dulu ya. Mungkin dari kisah-kisah pengalaman yang Aurel sudah berbagi itu menginspirasi banget sih buat kita, dan termasuk aku, karena aku juga pengen tertarik buat ngebuka bisnis. Tapi masih belum tahu nih, soalnya waktu itu aku juga pernah sempet buka. Oh iya? Ya, makannya itu samyang roll. Oh ya, itu waktu iya. aku covid. Iya, itu lagi viral juga iya. tuh. Iya. Terus habis itu udah nggak lanjut lagi gara-gara udah nggak ada waktu. Oh iya Juga kan, capek. iya betul sih. Emang kebanyakan kalau kita mulai bisnis juga waktu ya terkendalanya ya. Berarti nggak kerasa ya kita udah di penghujung akhir podcast ini. Terima kasih ya Aurel udah mau berbagi pengalaman kepada kita dan juga penonton podcast. Makasih juga untuk penonton podcast Suara Merdeka yang udah mau menonton podcast di episode kali ini. Selanjutnya untuk Aurel, makasih ya udah berkenan hadir di sini. Terima kasih juga untuk sobat Suara Merdeka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Halo guys, jadi kali ini kita akan mereview makanan UMKM dari Churros Akut by Aurel. Nah, kali ini Churros Akut by Aurel ini kita ada 3 varian teman-teman. Ada varian green tea, varian coklat, dan varian tiramisu. Tapi untuk kali ini karena varian tiramisu itu best seller banget ya, Iya, teman-teman betul. saya. Jadi kita cuma nyobain varian coklat dan varian green tea. Nih. Oke, Churros Akut ini juga bisa kalian order by Shopee Food, GrabFood, dan Next. Oke, ini kelihatannya aku udah ngiler banget nih Kak Masya. Boleh nyobain nggak sih? Boleh langsung. Ini ada Kak, ini mau nyoba yang apa nih? Green tea apa coklat? Kebetulan aku coklat holic sih Kak. Oke, boleh dicoba. Langsung aja dicoba Kak. Oh, izin ya, Iya, izin. oke. Kita coba bareng-bareng aja ya. Ini kayak Wow, sangat churros banget ya, churros Isi. label. Oh, oke. Kita coba dulu ya, teman-teman. Ini kita coba dulu varian coklat. Terasa ya kayu manisnya yang tadi Kak Aurel sebut. Terus juga rasanya melting di mulut banget ya Kak, lembut, enak. Itu sih kayak kombinasi antara churros dan coklatnya itu kayak kerasa banget gitu teman-teman. Cocok, enak. Ini buat kita kan lagi Ramadan nih, buat teman-teman yang bingung mau beli takjil apa, bisa banget langsung check out di Shopee, di Maxim, dan di mana lagi Kak? GrabFood. Ya, karena harganya pasti terjangkau, rasanya udah terjamin enak. Betul, ini cuma 15.000 doang loh guys per box. Jadi ini sangat worth it sekali ya buat kantong pelajar dan semua
masyarakat. Betul. Jadi buat teman-teman nih mahasiswa di sekitar Purwokerto tentunya yang suka banget berburu promo-promo murah di Shopee Food, itu bisa banget langsung check out Churros Akut by Kak Aurel. Bisa kalian cek di IG-nya juga ada Churros Akut. Jangan lupa follow. Oke, mungkin segitu aja review dari kami untuk makanan UMKM hari ini. Dan see you next time di review kita selanjutnya. Jangan lupa cobain. Bye-bye.